Selamat siang, Prativian. Kembali lagi kita bertemu pada acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming, yang disiarkan langsung dari Studio 2 Sangga Prativi dalam acara Freddy's Journal. Dan pada siang hari ini, seperti biasa, sudah ada Dr. Freddy bersama kita semuanya. Halo, selamat siang, Fred. Semuanya selamat siang, sehat selalu. Suaranya makin mantap dari hari ke hari ya. Hari ini kita akan membahas akupuntur untuk langsing dan sehat. Wah, ini bicara langsing ini sensitif nih, tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu. Di sini ada Dr. Sally dari Singapura. Selamat siang, Dok. Lalu ada Pak Komang dari Bali. Ini lengkap nih kayaknya nih. Jangan-jangan dari semua daerah nih. Ada Ibu Sri, ada Ibu Gracia Novia, Ibu Nancy, Pak Iwan, selamat siang semuanya, selamat datang. Ada Ibu Kurnia juga, ya. Dan acara ini dapat dilihat di Zoom maupun di YouTube channel dari Sangga Prativi, ya. Oke, 1,5 jam ke depan kita akan berbicara tentang akupuntur dan tentang slimming. Wah, ini menarik nih ya. Gini, jadi saya pikir tadinya, Dok, bahwa akupuntur itu hanya untuk yang namanya penyakit. Ternyata akupuntur bisa dipakai untuk ini ya, untuk membuat orang langsing, sehat, bahkan mungkin cantik. Mungkin bagaimana penjelasannya, Fred? Betul, Korizal dan Prativian semuanya. Jadi akupunktur itu memang tidak hanya terbatas pada penyakit atau untuk mengobati ya. Kita juga bisa menggunakan akupunktur itu dengan segala macam modalitasnya, itu juga untuk estetika. Estetika itu dalam arti bisa untuk kecantikan, dan kecantikan ini tidak terbatas hanya untuk wanita ya, jadi pria pun juga bisa. Misalnya untuk kebotakan, itu juga bisa, untuk kerut-kerut gitu, misalnya kalau pria itu suka banyak kerut di dahi gitu ya. Nah, itu juga bisa di sekitar mata, ada kerutan juga bisa, termasuk juga pada topik kita hari ini, akupunktur juga bisa dipakai untuk slimming, Korizal. Jadi tadi saya pikir kecantikan untuk wanita bisa juga untuk pria. Saya pikir pria jadi cantik. Ternyata ini ya, ternyata kebotakan tuh maksudnya kalau di akupuntur jadi bisa tumbuh rambutnya. Bisa tumbuh rambutnya, betul. Oh, ya. Dan kalau kerutan di dahi itu bukan karena usia ya, bukan faktor usia. Betul, jadi semua yang ada di wajah itu kerutan maupun ada yang namanya crowfit gitu ya di daerah sekitar mata gitu namanya crowfit itu semuanya terbentuk karena faktor usia. Jadi makin bertambah usia kita, otomatis kerutan-kerutan di wajah kita juga semakin kelihatan jelas, semakin bertambah. Namun itu semua bisa ditunda atau bisa disamarkan. Salah satunya dengan akupunktur ini, Korizal. Oh, luar biasa ya ternyata akupuntur ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang akupuntur untuk kesehatan, untuk langsing dan sehat, sebenarnya ini mau dikatakan, apalagi kalau ada kata-kata slimming ya, berarti sebenarnya ingin membuat orang yang gendut atau obesitas gitu ya, untuk menjadi langsing. Begitukah? Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita baiknya tahu dulu ya yang namanya kegemukan atau obesitas itu seperti apa ya, Pak Rizal ya. Apakah hanya sebatas kita ngelihat seseorang, oh orang itu gemuk, atau enggak si B kurus, oh si C langsing gitu, oh si D itu ideal gitu. Hanya dari penglihatan mata, apakah benar seperti itu? Ternyata tidak, Pak Rizal dan Prativian semua. Nah jadi yang namanya obesitas atau kegemukan yang tujuannya kita untuk pelangsingan atau slimming itu ada ukurannya, Korizal dan Prativian gitu ya. Jadi nggak sebatas hanya penglihatan, oh ini udah kurus, oh ini belum, oh ini gemuk, oh ini ideal gitu. Nggak sebatas hanya penglihatan itu, Korizal. Saya pikir obesitas itu bagian dari penyakit, bukan? Akhirnya iya, pada zaman dulu obesitas itu belum dikategorikan sebagai penyakit oleh WHO, tapi akhirnya beberapa tahun belakangan ini akhirnya obesitas masuk ke dalam penyakit oleh WHO. Oke, kalau misalnya obesitas masuk sebagai penyakit, apakah dapat disebut akupuntur untuk orang obesitas ini termasuk dalam ranah kecantikan atau bagian dari penyakit atau memperbaiki, menyembuhkan penyakit? Nah, sebenarnya otomatis obesitas itu sendiri tidak membuat seseorang itu mengancam nyawa, membuat orang meninggal, membuat orang cacat, itu sebenarnya secara langsung tidak obesitas itu. Nah, tapi yang pertama kali kelihatan adalah obesitas itu tentulah tidak indah ya,
Korizal ya, begitu dilihat tidak indah gitu. Nah, Ya. efek jangka panjangnya otomatis dia akan mempengaruhi berbagai macam, pengaruh ke hormon, pengaruh ke pembuluh darah, segala macam lah penyakit penyertanya, diabetes, stroke, penyakit jantung, cancer gitu. Itu semua bisa diakibatkan oleh obesitas secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu sebenarnya obesitas ini masuknya ke estetika karena alasan itu Korizal. Secara langsung mengganggu pemandangan karena tidak indah gitu ya. Nah, Ya. namun secara tidak langsung itu juga bisa berakibat penyakit-penyakit yang lain yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu. Tapi ini ada yang lucu siang hari ini, Fred. Di antara semua penonton yang ada di Zoom ini, ya, tidak ada satupun yang obesitas. Oh gitu ya? Semuanya bentuknya normal, ya. Kecuali moderatornya, ini obesitas. Enggak lah, bohong. Saya juga gemuk. Wah, Dokter Sally. Gila dia tuh si Rizal. Ya, Dokter saya juga pernah nurunin pasien sampai 14 kilo, tapi dalam jangka berapa bulan pakai akupunktur apa segala. Tapi kalau buat diri sendiri kan susah dong. kalau dokter Sally ini selain akupuntur, pasiennya juga diancam, makanya ketakutan. Nggak berani makan ya. Nggak berani makan. Dokter Sally ini waktu muda galak. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadinya ternyata akupuntur tuh akhirnya dapat menyembuhkan, dapat membuat obesitas tuh menjadi pulih ya, gitu. Tampaknya memang kita harus ini nih, harus mendalami lagi nih, karena banyak orang. Nah sekarang ini nih, berapa banyak sih kasus obesitas yang benar-benar dapat disembuhkan selama ini dari akupuntur? Banyak sekali Korizal. Jadi di masyarakat ini memang kurang populer ya. Jadi di masyarakat itu kan pengennya tuh cepet ya. Makin turunnya makin cepet, itu semakin heboh gitu, semakin bagus, semakin wah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya nggak seperti itu Korizal. Karena seperti judul kita pada hari ini, kita maunya itu langsing dan sehat. Jangan lupa sehatnya itu Korizal. Betul. Jadi tidak hanya kurus, tidak hanya langsing, tetapi juga harus sehat. Itu Korizal. Jadi nggak segampang itu dan problemnya hanya di situ, belum terlalu populer di masyarakat. Nah, tapi sebenarnya kalau ditanya dari akupunkturnya sendiri, banyak sekali Korizal dan Prativian, pasien-pasien yang berhasil menurunkan berat badan dengan akupunktur ini dan tidak perlu pakai obat Korizal. Nggak pakai obat sama sekali ya? Nggak pakai obat. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara obesitas atau dalam bahasa Indonesianya kita sebutnya kegemukan gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih itu kegemukan dan terus indikator disebut orang gemuk itu apa tuh? Nah, jangan sampai ibaratnya semua orang yang kelihatan tembem disebutnya gemuk, padahal kan mungkin aja dia lagi imut-imutnya, ya. Lagi cabi ya Korizal ya. Gimana tuh? Korizal dan Prativian. Jadi ada seperti tadi saya katakan ada ukurannya, ada patokannya gitu ya. Seseorang itu dikatakan obesitas atau kegemukan. Jadi kalau kami di kedokteran itu menggunakan patokannya itu ada dua. Yang pertama adalah indeks massa tubuh atau singkatannya IMT atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan BMI atau Body Mass Index. Oke. Ya, BMI. Itu yang pertama, ukuran yang pertama. Yang ukuran yang kedua itu adalah lingkar perut. Jadi jangan seneng dulu nih kalau misalnya ternyata berat badannya normal tetapi perutnya besar. Atau sebaliknya, perutnya nggak menonjol, perutnya rata-rata aja, tapi ternyata lemaknya tersebar ke seluruh badan, akhirnya BMI-nya tinggi, atau IMT-nya tinggi. Gitu. Nah, mungkin bisa ditampilkan di slide saya itu ada BMI, IMT yang disebutnya obesitas itu seperti apa, lingkar perut seperti apa, itu ada di slide saya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang namanya indeks massa tubuh, IMT dalam bahasa Indonesia, atau BMI dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, coba slide saya. Sebentar, slide saya. Nah, ini. Nah, jadi ukurannya itu perhitungannya seperti ini. IMT itu sama dengan berat badan, BB itu berat badan dalam kilogram, dibagi sama tinggi badan kita dalam meter ya. Jadi bukan dalam senti, tapi dalam meter, dikuadratkan. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya ini boleh tampilannya boleh ada satu aja nih, karena kelihatan ada dua nih, ada next slide. Oh. Supaya lebih fokus.
Gimana? Ada masalah? Oke, sementara kita menunggu, eh, saya ingin menyapa selamat datang bagi yang bergabung di dalam Zoom maupun di dalam YouTube channel tentang pada acara hari ini, ya, tentang kita bicara tentang obesitas atau akupuntur untuk membuat langsing dan sehat. Dan saat ini sedang akan dipresentasikan apa yang disebut indeks massa tubuh atau IMT atau BMI, ya, untuk bisa melihat sebenarnya obesitas itu dilihat dari ukuran apa sih? Apakah cuma sekedar perutnya gendut, ya kan, atau pipinya tembem, atau ada hal lain? Nah, ini kita akan melihat di sini. Nah, bagaimana, dokter? Udah siap? Ya, boleh dilanjutkan, Korizal. Ya, silakan, silakan. Oke, jadi gini, Prativian. Jadi IMT itu hitungannya seperti ini. Jadi berat badan BB itu dalam kilogram dibagi sama tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kita ambil contoh misalnya berat badan Korizal berapa sekarang, Korizal? Sorry, tapi itu nggak kelihatan nih, kekecilan. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini tolong diperbesar. Langsung dijadikan pola ini aja, dijadikan slide. Yang sebelah kanan ini nih, diklik aja langsung jadikan slide. Ya, itu dia. Itu dia yang tadi. Biasanya Boy lancar nih. Oke, nggak apa-apa dah, udah. Silakan Pak. Sudah, boleh dilanjutkan ya, Korizal ya? Silakan. Oke, jadi berat badan BB dalam kilogram, TB itu tinggi badan dalam meter. Kita ambil contoh misalnya, Korizal berat badannya berapa Korizal sekarang? Halo Korizal? Halo, ya, kemarin nimbang terakhir 100, berapa kemarin? 16 ya? 116 itu kilogram ya, jadi 116 dibagi tinggi badannya berapa Korizal? 170. 170 berarti kan 1,7 meter ya. Nah, jadi Oke. cara ngitungnya 1,7 meter dikuadratkan, hasilnya 2,89, terus 116 dibagi sama 289. Ya, itu 2,89 itu jadinya 40,1 Korizal. Jadi IMT-nya Korizal atau BMI-nya Korizal itu masuknya 40. Nah, itu di Oke. bagian bawah itu ada daftarnya tuh, Prativian semua. Jadi yang itu ada underweight, normal, sama overweight, sama obese, gitu ya, yang paling kiri. Nah, di kolom kedua itu ada ukuran menurut WHO, ya, BMI, Body Mass Index. Yang sebelah kanan itu untuk ukuran Asia Pasifik. Ya, kita di Indonesia itu termasuknya Asia Pasifik. Jadi kita menggunakan parameter yang di sebelah kanan. Jadi yang disebut normal itu BMI-nya adalah 18,5 sampai 22,9 gitu ya, bukan 24,9 karena itu untuk ukuran WHO, untuk biasanya untuk orang-orang Kaukasia gitu ya, Eropa, Amerika dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang Asia itu 22,9 maksimalnya itu normalnya. Jadi kalau udah lebih daripada 22,9 itu sudah disebut overweight. Dan kalau misalnya udah mencapai 25 ke atas, itu masuknya obesitas. Jadi kalau Rizal tadi nilainya adalah 40, itu masuknya obesitas gitu ya. Jadi ini perhitungan salah satunya untuk menyatakan seseorang itu obesitas BMI ini. Oke, nah terus boleh digeser ke slide berikutnya.
Tolong slide berikutnya. Ya, ini. Ini ukuran yang kedua, parameter yang kedua itu adalah lingkar perut. Jadi selain tadi BMI atau IMT dalam bahasa Indonesia, parameter kedua kita gunakan lingkar perut kita. Lingkar perut kita ngambilnya itu nggak bisa sembarangan. Jadi perut kita kan gede ya, dari atas sampai ke bawah. Nah, kita patokannya adalah di pusar. Jadi setinggi pusar atau dalam bahasa resminya itu adalah di bagian atas daripada tulang pinggul kita di bagian atas. Nah, kalau diurut ke depan itu setara dengan tinggi pusar kita gitu. Nah, itu kita pakai meteran baju gitu kita bisa ukur lingkar perut kita. Nah, kalau kita di Indonesia gitu ya, itu saya berikan kotakan merah itu yang South Asian. Itu untuk ukuran di Indonesia. Yang bagian paling bawah itu juga udah meliputi suku bangsanya dari Chinese, Malay sama Asian Indian gitu ya. Itu jadi masuk ke South Asian. Dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu juga ukurannya sama. Jadi untuk laki-laki itu kalau misalnya sudah lebih sama dengan 90 dan untuk perempuan udah lebih sama dengan 80 cm, itu sudah disebut obesitas dari lingkar perut. Gitu ya. Saya yakin kalau Rizal mungkin lingkar perutnya juga lebih dari ini kali ya, lebih dari 90 ya. Nah, jadi patokannya tuh dua hal ini, Prativian. Jadi BMI atau indeks massa tubuh sama lingkar perut ini ukurannya nih, Rizal nih. Iya, 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 iya. Jadi orang bisa melihat dirinya obesitas adalah dari dua patokan ini ya. Betul, bisa diukur sendiri di rumah masing-masing. Kalau lingkar perut itu berarti ngukurnya seluruh lingkaran perut ya? Iya, dari muter. Jadi dari depan ke belakang, samping gitu bikin lingkaran. Pakai meteran baju aja kok, Rizal. Nah, tapi maksudnya di titik yang di mana? Perut, karena perut manusia itu kan kayak saya gini kan besarnya di tengah-tengah. Jadi supaya seragam gitu ya, seluruh dunia sama. Jadi patokannya itu adanya di atas panggul. Jadi tulang panggul kita kanan kiri di bagian atasnya, di tepi atasnya. Nah, itu patokannya di situ. Nah, itu kalau diurutin ke bagian depan itu setinggi pusar, Korizal. Jadi batasnya itu supaya sama seluruh dunia, patokannya itu di situ, setinggi pusar atau setinggi tepi atas tulang panggul kita. Oh, jadi ujungnya harus berhenti di pusar ya? Ya, betul. Orang kan kadang-kadang ukur perutnya kan di atas pusar. Betul. Jangan, harus biar seragam semuanya sama. Jadi patokan 90 itu pusar. Oke. Nah, oke. Ini yang menarik adalah bahwa ternyata tadi disebutkan, meskipun perutnya rata, tapi ternyata dia mengalami obesitas. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kegemukan itu? Apakah semua orang itu punya kecenderungan untuk mudah gemuk, atau tidak semua orang seperti itu? Jawabannya bisa bervariasi kok, Rizal. Jadi kegemukan itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama genetika, yang kedua itu adalah lingkungan, kok Rizal, gaya hidup. Jadi memang ada keluarga-keluarga tertentu yang memang dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, gitu ya, dari kakek neneknya mungkin itu punya genetikanya memang secara gen itu gemuk semua gitu, kok Rizal. Nah, tapi apakah seseorang yang orang tuanya gemuk, anaknya pasti gemuk? Belum tentu juga, Prativian. Jadi pengaruh lingkungan di sini juga cukup berperan sekali. Artinya apa? Orang-orang yang punya gen gemuk dari kakek neneknya, dari orang tuanya, saudara-saudaranya, itu bisa dicegah supaya tidak mengalami obesitas dengan gaya hidup yang baik dan benar. Misalnya, makannya sama olahraganya. Jadi sebenarnya orang kegemukan itu simple kok, Rizal dan Prativian. Jumlah intake yang masuk sama atau lebih besar nggak dengan jumlah outputnya yang keluar, energi yang keluar. Gitu. Mainnya cuma di situ doang nih, Rizal. Kalau energi yang masuk itu makin banyak, energi yang keluar itu sedikit, otomatis terjadi penumpukan energi. Nah, itu yang mengakibatkan kegemukan. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalnya intake energinya itu sedikit, sementara energi yang dikeluarkan itu besar, otomatis berat badan kita akan turun, Rizal. Jadi mainnya itu sesimpel itu, walaupun pelaksanaannya nanti tidak simpel. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ada orang yang gampang gemuk, tapi ada teman saya tuh ya kurus banget sampai tulangnya kelihatan, padahal udah minum susu apapun, udah minum
udah makan banyak dan sebagainya. Itu karena apa? Faktor apa? Eh, Banyak sekali faktornya kok Rizal. Bisa dari segi penyakit itu bisa, misalnya orang yang hipertiroid gitu ya, tirotoksikosis gitu, kelebihan hormon tiroid, itu biasa orangnya cenderung kurus, orangnya cenderungnya berdebar-debar, matanya melotot, susah tidur, agitasi gitu ya, gelisah. Nah, itu penyakit misalnya. Penyakit lain misalnya ada CA, ada kanker, itu juga membuat seseorang bisa makin lama makin kurus. Tapi kita nggak ngomongin soal penyakit di sini. Jadi misalnya anggaplah seseorang nggak ada penyakit apapun. Nah, Ah, itu biasanya karena memang metabolisme dalam badannya dia itu berjalan dengan pelan, kok Rizal, dengan lebih lambat oh, dibandingin dengan orang-orang lainnya yang rata-rata. Nah, itu yang dibilang pengaruh genetika, nanti pengaruhnya di situ dengan metabolisme badan kita. Jadi biar gampangnya anggaplah kendaraan lah, misalnya mobil atau motor, kita nyalain mesinnya tapi kita diemin. Itu ada yang namanya basal metabolisme rate. Jadi konsumsi energi kita untuk metabolisme dasar kita pada saat kita lagi tidak beraktivitas apa-apa. Kita lagi santai, kita lagi tiduran mungkin rebahan. Nah, itu lebih jadi kayak mobil atau motor itu di starter tapi nggak digas gitu loh, Kak Rizal. hmm, Dinyalain doang, tapi nggak digas, tapi kan itu makan bensin juga ya. Nah, itu basal metabolisme. Jadi ada orang-orang tertentu yang basal metabolisme rate-nya itu lambat, kok Rizal, dan itu genetik. Jadi itu yang mengakibatkan makan dikit aja gemuk. Ada orang yang bilang minum air putih aja gemuk gitu kan, kalau nggak nafas aja gemuk gitu. minum Nah, air putih itu kamu. istilahnya begitu, padahal nggak benar seperti itu. Oh, oke oke. Nah, kalau begitu satu-satunya jalan untuk mencegah kegemukan bagaimana caranya? Nah itu, jadi kita batasi intake yang masuk, tapi kita perbesar dengan energi yang keluar. Jadi mainnya cuma di situ. Oh, Nah, semua obat-obatan, semua terapi-terapi yang kita semua lakukan, para dokter lakukan itu mainnya selalu di situ, kok Rizal. Jadi membatasi intake yang masuk, intake energi yang masuk, dan memperbesar energi yang keluar. Dengan begitu, otomatis cadangan energi kita dalam bentuk lemak segala macam itu akan dipakai, kok Rizal. Dan itu yang mengakibatkan kurus pada akhirnya, langsing. hmm, oke. Tadi dibilang bahwa yang masuk harus lebih sedikit daripada yang dikeluarkan, betul ya? Betul. Betul. Nah, saya mau ngomong nih, Dokter Sally itu apa sih yang kurang? Itu banyak banget aktivitasnya, banyak bergerak, ya kan, keluar masuk pedalaman dan sebagainya. Tapi kenapa masih tetap menurutnya Dokter Sally dia sendiri masih merasa bahwa dia obesitas? Nah Loh, itu, Dok, karena kenapa? kalau makin tua kan orang juga semua kan pada elastisitasnya kurang, ya kan lemaknya juga tambah, lagian juga Oh, metabolisme kan nggak bener, pencernaannya juga kan nggak efisien lagi, ya kan? Jadi banyak faktornya, bukan aja juga apa? Kalau ketawa mulu kan jadi banyak angin masuk. nah itu kok Rizal, jawabannya persis seperti yang Dokter Sally katakan. Jadi banyak sekali faktornya. Jadi kita bayangkan organ-organ tubuh kita pada saat kita masih ABG, masih remaja dibandingkan pada saat kita misalnya udah hmm. lansia, begitu otomatis kan berbeda ya. Jadi umurnya organ kita, organ dalam kita umurnya pun juga semakin bertambah kok Rizal. Oke, jadi tadi dokter saya bilang bahwa kalau semakin bertambahnya umur, berarti termasuk organ-organ tubuh juga jadi lambat dan sebagainya, ya kan? Nah, berarti misalnya contoh, bahwa kalau misalnya gemuk, seperti saat ini dokter Sally, tidak akan bisa menjadi langsing. Dan sebaliknya, yang langsing tidak dapat menjadi gemuk. Apakah karena itu faktor usia juga mempengaruhi seperti itu? Bisa Nah, aja sekali nomor satu bilang Dokter Freddy, ini nah, otak nih. Dulu kan stres, punya mertua, punya laki, makanya jangan punya laki gitu kan. Nah, sekarang kan jadi bahagia gini kan jadi gendut gitu. Itu kan nomor satu kan di ini mau ditusuk jarum kayak mau jalan setiap hari juga makannya kan enak-enak ya. Kapan lagi masih hidup bisa makan ya, setiap hari keluar lagi. Itu kan faktornya banyak, tapi pokoknya selama kita hidup bahagia ya kan, mau gendut kayak mau apa kan, nah orang semua kan bakal mati kan, nah kita aja nungguin mati di rumah terus kan juga mati-mati. Lebih baik kita jalan tuh, jalan sih sampai Emang, kenyas segala tuh sama Rizal gila. emang kacau nih Oma satu ini. Tadi makanya dia bilang, nggak ada laki malah lebih happy. Makanya itulah saya nggak kawin sama laki. sama kok saya juga nggak mau kawin sama laki kok.
Kalau nggak stres. Gila. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya semakin justru kalau kita makin muda, makin bagus kita menjaga semua kondisi badan kita stabil ya. Betul, betul. Benar-benar akhirnya ya ibaratnya sampai tua pun tetap seperti itu ya. Betul, sebenarnya bukan cuma dari sejak muda kok Rizal, dari sejak anak-anak, dari sejak bayi pun kita Oh, nggak boleh kegemukan. Jadi banyak nih oh, paradigma orang tua zaman sekarang itu mm-mm. bayi-bayi itu kalau misalnya makin gemuk itu Makin makin lucu, cabi. makin Wow. cabi, makin imut gitu ya. Nah, tapi itu resiko kok Rizal. Jadi kegemukan pada anak-anak ataupun pada bayi itu bisa beresiko nanti pada saat dia dewasa atau pada lansia dia juga akan semakin gemuk kok Rizal. Hmm. Jadi itu tidak baik gitu loh, itu tidak sehat. Jadi menggemukkan bayi sampai gemuk banget, sampai cabi banget itu juga tidak sehat. Jadi mulainya bukan dari muda, tapi dari sejak bayi, dari sejak anak-anak. Tapi banyak orang tua nggak sadar loh hal itu, bahkan mereka mempertontonkan anaknya yang lucu-lucu, yang gemuk, dan sebagainya, dan mereka senang banget rasanya. Betul, Apa betul sekali. penyakitnya baru keluar nanti setelah mereka remaja, atau pada saat bayi itu, atau masih anak-anak balita dan sebagainya, umur pendidikan 10 tahun gitu, atau 12 tahun, ada nggak kemungkinan kena penyakit tertentu? Ada, kemungkinan itu ada kok Rizal dan Rativian. Jadi waktu masih bayi, masih anak-anak, ada kemungkinan kena penyakit-penyakit karena obesitas ya. Obesitas pada Oh, bayi dan anak-anak. Tapi yang namanya bayi dan anak-anak, secara umum ya, kita nggak ngomongin semuanya, tapi secara umum itu organ-organ dalamnya masih bagus kok Rizal. hmm. Organ-organ dalamnya masih bagus. Nah, karena itu biasanya orang-orang bayi-bayi atau anak-anak yang obesitas itu baru muncul penyakitnya itu pada saat mereka dewasa ataupun lansia kok Rizal. Oh, gitu ya. Kasian. Hmm. Oke. Nah, sekarang nih, kalau kita bicara obesitas, bisa untuk dilangsingkan atau untuk tetap sehat dan sebagainya. Nah, tadi dibilang bahwa tanpa obat-obatan, akupuntur dapat mengatasinya, dapat membantunya, betul ya? Nah, Betul. bagaimana cara kerjanya sebenarnya, Dr. Freddy? Ya, jadi kalau kita membahas akupunktur untuk langsing itu cara kerjanya ada berbagai macam cara ya kok Rizal ya. Mungkin bisa ditampilkan juga slide saya, ada di slide saya juga itu. Nah, tapi sembari menunggu saya jelaskan rangkumannya. Jadi yang pertama itu kita menekan nafsu makan, Korizal dan Prativian. Menekan nafsu makan. Menekan bukan menghilangkan ya. Boleh Hmm. turun lagi slide-nya. Boleh turun lagi. Ya ini apa salah satu jurnal banyak sekali jurnal akupunktur untuk kegemukan atau obesitas. Jadi para Prativian semua bisa mencari di Google. Salah satunya jurnal yang cukup baru yang saya tampilkan di sini saya angkat itu tahun 2015. Itu The Treatment of Obesity by Acupuncture. Jadi ini sudah masuk jurnal yang dipublikasi internasional punya. Jadi 2009 atau 2015? kenapa? 2009 atau 2015 itu? 2000 berapa tuh saya? Oh 2009 betul betul. Nah, 2009 betul. Nah, jadi banyak sekali yang lain-lainnya, para Prativian semuanya juga boleh mencari nanti di Google, salah satunya ini, ya, The Treatment of Obesity by Acupuncture. Nah, boleh slide berikutnya lagi. Jadi salah satu caranya itu adalah menekan nafsu makan tuh yang saya garis bawahi. Ini di hmm. bagian abstraknya ada tulisannya suppressing appetite, gitu ya, suppressing appetite menekan nafsu makan, bukan menghilangkan ya, Prativian semua. Jadi kalau menghilangkan nanti malah repot, orang nggak mau makan sama sekali malah nanti jadi sakit gitu ya. Jadi ini untuk menekan nafsu makan tapi tidak menghilangkan sama sekali. Hmm. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua itu kita meningkatkan pergerakan dari usus kita, enhances intestinal motility. Gitu. Kita mempercepat pencernaan kita. Tujuannya apa? Karena pada saat kita makan, semakin lama makanan kita itu berada di dalam usus, semakin banyak yang diserap, Prativian semuanya. Nah, jadi dengan mempercepat pergerakan usus, yang diharapkan adalah makanan itu cepat lewatnya, sehingga akhirnya cepat dibuang. Jadi yang diserap itu hanya sedikit, seperti Hmm. itu. Nah, yang ketiga itu adalah control stress and depression. Nah, tadi seperti yang tadi dikatakan Dokter Sally, itu stres itu juga pengaruh sekali. Dari pikiran itu pengaruh sekali. Jadi, Hmm. mungkin banyak di antara kita semua kalau misalnya kitanya stres, misalnya buat anak-anak muda habis putus pacaran, diputusin gitu ya, kita stres, kita
lampiaskan dengan makan, kita cemilan, macam-macam, segala macam ya. Itu kayak begitu gitu. Jadi kita juga mengontrol stres. Dengan mengontrol stres juga dan depresi juga, kita tidurnya jadi lebih baik. Dan tidur itu, dengan tidur yang baik, yang teratur, yang pules ya, deep sleep, nah itu juga membantu kita untuk meregulasi metabolisme kita, sehingga jadinya bisa menurunkan berat badan yang tadinya obesitas. Nah itu yang ketiga. Yang keempat itu yang paling bawah saya garis bawahi. Itu adalah meningkatkan pemakaian energi kita. Gitu. Jadi meningkatkan efek lipolitik kita. Jadi lipolitik itu artinya penghancuran lemak ya. Lipo itu lemak, litik itu dari katalisis, hancur. Gitu. Jadi efek lipolitik itu adalah penghancuran lemak yang dipakai. Jadi mobilizing the body energy depots through lipolitic effect. Jadi kita kalau misalnya gampangnya pada saat olahraga, keringatnya kita jadi semakin banyak. Nah, itu berarti terjadi pembakaran lemak, salah satunya ya cadangan energi kita kan lemak. Pembakaran lemak yang semakin meningkat gitu dengan akupunktur. Jadi empat metode ini, 4 cara kerja ini Korizal dan Prativian semua yang diakibatkan dari terapi akupunktur terhadap obesitas. Itu yang kedua tentang usus ya. Apakah bukan bertambahnya usia juga kemampuan kerjanya usus juga makin berkurang? Apakah mampu dengan akupunktur sehingga usus dapat memproses percepatan makanan yang masuk? Betul, Korizal. Jadi semakin tambah usia, usus kita itu jadi semakin melambat ya. Berkurang itu artinya semakin melambat gitu. Nah, makanya banyak sekali orang-orang tua itu yang mengalami konstipasi gitu, susah buang air gitu, karena memang pergerakan ususnya itu menjadi lambat. Nah, dengan akupunktur ini juga bisa mempercepat, Korizal. Jadi, mempercepat itu nanti ada pertanyaan, nanti malah bikin jadi diare. Oh, ternyata tidak. Jadi, akupunktur itu ada yang namanya efek bidireksional, jadi efek dua arah. Jadi, yang terlalu tinggi dia akan diturunkan menjadi normal, yang terlalu rendah dia akan ditingkatkan juga menjadi normal. Jadi nggak bisa tuh yang efeknya nanti ususnya gerakannya lambat gitu ya, pelan, di akupunktur nanti malah terlalu cepat jadinya malah mencret, itu nggak akan mungkin. Gitu. Jadi ditingkatkan sampai normal atau paling tidak mendekati normal lah kalau misalnya udah lansia. Oke. Tadi kan kalau disebut usus itu berarti hubungannya dengan buang air ya. Betul. Ini pengalaman sendiri nih. Kalau sebelum akupunktur atau misalnya sebelum saya mengalami kegemukan, bahkan sampai hari ini pun, saya kalau misalnya BAB-nya dalam keadaan normal gitu ya, sehari itu bisa lebih dari 3 kali, apakah itu masih disebut normal? Enggak, jadi yang disebut normal BAB itu frekuensi ya, kita ngomongin frekuensi itu adalah sehari itu sampai 3 kali atau 3 hari sekali. Jadi nggak boleh lebih, Korizal. Jadi nggak boleh lebih dari 3 kali. Jadi misalnya dalam satu hari Korizal buang air 3 kali, itu masih normal. Atau kalau misalnya susah buang air sampai 3 hari, itu 1 kali buang, itu masih normal Korizal. Kalau lebih kurang dari apa disebutnya? Faktornya apa? Kenapa Korizal? Kalau lebih atau kurang, itu karena faktor apa? Nah, biasanya penyakit Korizal. Kalau misalnya lebih kita bilang diare, kalau misalnya kurang, itu kita sebutkan konstipasi. Gitu. Diare itu bukan karena keracunan atau bukan karena ini ya, hal lain? Bisa karena keracunan makanan, bisa karena infeksi, misalnya tifoid, tifus. Nah, itu juga bisa bikin diare, bisa bikin konstipasi, gitu bisa. Banyak sekali faktornya. Misalnya ada tumor di usus, nah itu juga bisa bikin konstipasi, bisa bikin diare, ada polip, gitu bisa. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang stres, saya bingung ya. Seharusnya kalau orang stres kan seharusnya langsing dong ya, karena kan termakan kan energinya ya. Tapi yang terjadi kenapa banyak orang stres malah gemuk ya? Karena itu, Korizal. Jadi pertama kali orang stres itu kan nggak langsung energinya dipakai banyak. Memang terjadi peningkatan jumlah energi yang dipakai. Kita mikir, kita nangis-nangis, kita menguras emosi gitu. Nah, tapi kita melampiaskannya, Korizal. Banyak sekali orang yang stres, akhirnya kita ngemil-ngemil, kita makan. Nonton sambil ngemil, nangis-nangis, curhat sama temen sambil ngemil gitu ya. Nah, terus pengaruh berikutnya lagi dengan orang stres itu akhirnya tidurnya jadi nggak bener, Korizal. Entah tidurnya jadi terlalu banyak, jadi tidak ada energi yang terpakai banyak gitu ya, karena tidurnya banyak berjam-jam, atau bisa juga tidurnya kurang, Korizal. Tidurnya kurang itu atau kebanyakan itu pengaruhnya nanti ke hormonal, Korizal. Ya. Oke. Nah,
kalau tadi udah disebutin bahwa akupuntur itu dapat setidaknya membuat ada 4 hal ya, salah satunya adalah merepress nafsu makan kita dan sebagainya, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah akupuntur ini hanya menggunakan modalitas jarum saja kalau untuk membuat langsing dan sehat? Modalitasnya ada banyak kok Rizal. Jadi kalau saya pakai itu adalah menggunakan jarum disambungkan ke listrik dan kita berikan pemanasan juga kok Rizal. Nah jadinya kalau misalnya kita jarum itu banyak ya lokasinya, itu ada di muka, ada di tangan, kaki, tapi kebanyakan itu di daerah perut. Karena kan penumpukan lemak kita banyak di daerah perut ya. Nah, jadi memang banyak di daerah perut. Nah, lalu kita jarumnya itu kita sambungkan dengan kabel untuk kita berikan listrik, namanya elektroakupunktur, Prativian. Nah, lalu juga kita berikan pemanasan gitu. Jadi ada 3 modalitas itu yang biasanya dipakai. Modalitas lain ada, misalnya kita berikan laser, kita tembakan ke titik-titik akupunktur, itu juga bisa. Ada juga misalnya akupunktur, kita suntikan zat-zat atau vitamin atau cairan infus gitu ya ke dalam titik-titik akupunktur, itu juga bisa. Modalitas lain misalnya kita tanam benang yang bisa diserap sendiri oleh badan, kita tanamkan di titik-titik akupunktur. Nah, itu pun juga bisa, Korizal. Oke, sebelum kita lanjut, selamat datang bagi yang baru bergabung. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung ke Dr. Freddy, Anda dapat langsung buka video atau tulis di kolom chat kami. Di sini ada Ibu Sri juga yang ahli akupuntur nih. Kalau boleh saya tanya, Ibu pernah nggak ngalamin ini, Bu? Atau pernah nggak memberikan akupuntur juga untuk orang-orang yang obesitas, Bu Sri? Ya, itu salah satu praktek saya juga, estetika. Ya. Ditanya dong, ada nggak yang bisa minta gedein teteknya? Ada lah. Ada alatnya semua itu. Ada alatnya semua. Ada, bisa. Kan gue udah cerita sama lo, gue apa? Luar biasa. Kita bahas lagi melangsingkan, tiba-tiba ini muncul menggemukkan, membesar. Masalahnya tapi yang mana ya teknya? Ya supaya itu proporsional. Iya. Gitu ya. Waduh, luar biasa tuh. Luar biasanya kenapa, Rizal? Sekarang lihat aja laki tuh kalau ngelihat perempuan lihat apanya dulu? Ya kan dia lihat teteknya dulu. Tapi kalau dari pengalaman Ibu Sri sendiri untuk namanya membuat orang obesitas menjadi langsing, ada nggak suka dukanya? Oh, ada pasti. Yang pertama tuh yang saya alami, ada pasien datang. Inilah yang saya suka marah juga. Dia bilang, Bu, aku dulu di sana tusuk, kok nggak bisa turun? Saya bilang, ini saya selalu menjawab, niat nggak mau turun? Jangan menjelekkan tempat lain. Niat kamu dulu. Kalau memang niat, oke, saya treatment kamu. Itu salah satu yang kita hadapi. Ya, pasien kan maunya tadi yang dokter ini kasih tahu tadi, maunya instan, cepat turun. Ya. Ada proses. Kita harus tahu kausalnya apa dia menjadi obesitas. 4 cara pemeriksaan lah dalam akupuntur ya. Jadi baru. Jadi ternyata memang harus ada niat dulu ya, Dr. Freddy ya. Betul. Kalau nggak ada niat juga percuma ya, di treatment mau berapa puluh kali juga susah ya. Ya, selain dia doa kok, Rizal. Selain dia menurunkan berat badan, juga kita anjurkan untuk muka juga di treatment supaya nggak kendor, ya dok ya. Ya, betul. Jadi holistik. Nah, kalau itu holistik lah. Tidak hanya menurunkan berat badan saja, tetapi juga diimbangi dengan keadaan otot yang lain, terutama muka. Gitu. Lumayan lah. Berpengaruh ya, Dr. Freddy ya, kalau misalnya menurunkan berat badan, lalu efek muka itu berpengaruh juga ya? Pengaruh, Korizal. Jadi memang kalau misalnya tadinya gemuk, apalagi gemuk banget ya, itu otomatis kan kulitnya kita akan tertarik, terstretch. Ya, betul.
Betul ya. Nah, itu bisa di muka, bisa di perut. Kalau perutnya gede itu juga akan terstretch gitu ya. Nah, pada saat dilakukan terapi akupunktur dan berat badan itu sudah turun, otomatis akan belambir gitu loh, Korizal. Hmm. Akan kendor gitu. Baik di muka juga bisa kendor, di perut bisa kendor, di apa lengan atas, di paha itu juga bisa kendor gitu loh. Nah, jadi itu perlu dikencangkan juga. Makanya saya selalu mengatakan kepada pasien itu rumusnya itu adalah doa, Korizal. Doa maksudnya banyak Doa itu doa. singkatan. Doa itu singkatan diet olahraga akupunktur, Korizal. Diet Saya pikir olahraga akupunktur. doa, sih udah banyak doa nggak langsing-langsing. Jadi nggak bisa tuh hanya Lifestyle-nya harus akupunktur diatur. sendirian aja tuh nggak bisa, Korizal. Jadi akupunktur itu bukannya Lah, sulap-sulapan, nggak bisa. Oke. Jadi syaratnya diet, olahraga, dan akupuntur tuh berarti Vian ya. Nah, sebelum kita bahas tentang obesitas ini ada satu pertanyaan dari Pak Iwan Kamah. Bagaimana penjelasan ilmiah bahwa akupuntur dapat mencegah kebotakan? Nah, terima kasih. Silakan dijawab. No. Ya, jadi di sini kebotakan itu adalah kebotakan karena pengaruh hormonal ya. Jadi misalnya bukan penyakit ya, misalnya orang cancer dia minum obat-obatan kemoterapi, habis itu rambutnya rontok, botak begitu ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini adalah akupunktur untuk kebotakan yang secara alami yang karena hormonal. Nah, pada saat jarum itu ditusukkan, gitu mekanismenya ada simpelnya adalah lokal, segmental, dan sentral, gitu ya cara kerjanya akupunktur. Nah, pada saat jarum ditusukkan ke kulit kita, baik secara dalam maupun di permukaan saja, gitu ya, itu akan keluar apa namanya neurotransmitter lokal di sana, gitu ya. Ada prostaglandin, ada histamin, ada nitric oxide, segala macam. Nah, itu neurotransmitter itu baru jumlahnya baru sedikit karena itu hanya ditusukkan di permukaan kulit, itu hanya baru efek lokal gitu. Korizal dan Prativian dan Pak siapa tadi? Pak Iwan ya? Ya, betul. Pak Iwan. Nah, lalu dari efek lokal itu akan diteruskan ke sistem saraf pusat kita melalui serabut saraf di tulang belakang kita karena kan WHO tidak mengenal meridian ya sampai sekarang ya. WHO itu mengenalnya itu adalah serabut saraf, tidak mengenal meridian atau belum mengenal meridian. Nah, jadi setelah efek lokal tadi itu akan dihantarkan sinyal-sinyal itu efek-efek itu akan dihantarkan ke serabut saraf kita di tulang belakang. Itu namanya efek yang kedua, efek segmental. Nah, yang ketiga itu efek sentral. Jadi pada saat sinyal itu udah nyampe di tulang belakang, itu akan diteruskan ke otak kita, ke batang otak kita. Di otak kita itu ada yang namanya hipofisis dan hipotalamus gitu, Prativian. Hipofisis, hipotalamus fungsinya adalah untuk hormon regulator, untuk mengatur atau meregulasi hormon-hormon kita. Jadi biasanya pada saat orang-orang yang kebotakan karena usia atau enggak misalnya bahkan sebelum usia pun udah rambut udah rontok tapi bukan karena kemoterapi gitu. Nah, itu ada terjadi hormon imbalance namanya Pak Iwan. Hormon imbalance. Sebenarnya bisa kita berikan terapi suntikan hormon, suntikan testosteron segala macam itu bisa. Nah, tapi efek sampingnya adalah kalau testosteron dari luar kita suntikan ke dalam badan ada resikonya. Resikonya menjadi CA, kanker. Gitu, Prativian dan Pak Iwan. Nah, tapi kalau kita menggunakan akupunktur, kita meningkatkan hormon yang tadi kekurangan tadi, itu dengan cara alami. Kita memicu hormon yang memang sudah ada di dalam badan kita. Jadi itu tidak mengambil hormon dari luar kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jadi kita nggak ada resiko kena kanker kalau misalnya di akupunktur. Seperti itu jawabannya Pak Iwan. Oke. Pak Iwan, nanti kalau misalnya masih belum puas, silakan bertanya lagi, tapi tahan dulu, Pak Komang juga ingin bertanya, dan ada juga pertanyaan dari Ibu Kurnia, Prativian semuanya yang berada di Zoom maupun di YouTube channel, tahan dulu karena ada yang mau lewat.
Ya, Prativian, tadi ada buku-buku dari Ibu Meli Kyong yang dipromosikan, dan Ibu Meli Kyong secara rutin bersama saya selalu tampil dalam acara PILS, yaitu Mindful Parenting setiap hari Jumat jam 1 siang. Hanya 1 jam bersama kami untuk setiap hari Jumat, ya, sehingga bagi yang ingin mendalami tentang parenting, silakan bergabung besok jam 1 siang, dan besok topiknya menarik, membawa anak keluar dari zona nyaman yang baru, ya. Dan di sini bintang tamunya besok adalah Direktur Sekolah SMA Pintar Lazuardi Blended Learning High School, yaitu Pak Setio Ismoyo. Ya, jadi besok nantikan acara Mindful Parenting jam 1 siang. Dan Anda lihat, yang kedua adalah Sangga Prativi berbenah di dalam masa pandemi ini. Sekarang sudah dapat, kalau Anda yang bosen di rumah, ya kan, karena sudah sekian lama, ingin cari ruang rapat, cari tempat meeting, ya kan, bahkan sewa perkantoran, silakan datang ke Sangga Prativi. Harganya sungguh-sungguh kompetitif, sangat membuat Anda nyaman, apalagi kalau soal kebersihan dan sebagainya, sangat terjamin. Baik, kita kembali ke acara kita tentang bagaimana akupuntur membuat langsing dan sehat bersama Dr. Freddy. Tadi dikatakan, ini Pak Iwan udah jawab nih. Terima kasih, jawabannya sudah komprehensif dan singkat. Hanya banyak yang belum tahu ya tentang ini, bila tahu pasti banyak yang akan melakukannya. Nah, untuk itu Pak Iwan dan mungkin Prativian boleh juga nih, bagi yang belum tahu disebarkan, atau nonton kembali. Kalau misalnya terlambat, nonton kembali YouTube-nya untuk acara PILS bersama Freddy's Journal. Ya, oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Fred, dari Ibu Kurnia. Dok, kapan waktu terbaik untuk olahraga agar pembakaran lemak maksimal? Misalnya, apalagi pada saat puasa seperti sekarang. Nah, orang puasa ini kan energinya nggak ada nih, ya kan? Padahal tadi dokter bilang, masuk energi, keluarin yang banyak. Nah, yang puasa nggak ada energi sama sekali. Nah, jadi kapan dong waktu mereka olahraga? Apakah jam 2 pagi? Oke, Ibu Kurnia ya, tadi Korizal ya. Ya. Ibu Kurnia, jadi gini, sebenarnya waktu terbaik untuk olahraga itu adalah pada pagi hari, atau kalau misalnya tidak bisa pada pagi hari, entah karena hujan, entah karena kesibukan, waktu gitu ya, bisa digantikan dengan sore hari. Intinya adalah kita berusaha untuk juga menangkap sinar-sinar matahari yang bagus untuk badan gitu. Nah, kalau misalnya siang hari, sinar UV-nya itu terlalu tajam, Ibu Kurnia. Jadi, nanti malah efek yang didapatkan itu malah banyak negatifnya daripada positifnya, gitu ya. Terlalu tajam bisa mengakibatkan kanker kulit, mengakibatkan flek, segala macam lah. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya pagi dan sore hari di mana mataharinya masih ada, tapi tidak terlalu kuat, tidak terlalu tajam. Nah, itu artinya sinar UV-nya masih ada, tapi tidak sampai membuat penyakit karena berlebihan UV-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kapan waktu terbaiknya adalah pagi hari, atau kalau misalnya tidak bisa sore hari, atau kalau mau dua-duanya pagi dan sore pun bagus gitu, Ibu Kurnia. Nah, pertanyaan kedua, kalau misalnya pada saat lagi puasa nih bagaimana? Nah, pada saat lagi puasa tentu kan kita ada yang namanya sahur dan buka puasa ya, Ibu Kurnia ya. Nah, jadi sebenarnya kalau setelah sahur, mungkin tunggu agak terangan dikit, mataharinya muncul, nah itu boleh dilakukan olahraga. Tentu olahraganya olahraga yang tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu berlebihan, karena pada saat kita olahraga tentu keringat kita kan juga akan banyak. Kalau kita keluar banyak keringat, otomatis kita juga perlu supply dari air, sementara pada saat itu kan kita puasa ya. Nah, jadi kita sarankan olahraga mungkin yang tidak terlalu berat gitu pada pagi hari. Nah, lalu pada sore harinya menjelang buka puasa, mungkin sekitar jam 4:30 atau jam 5 gitu, matahari masih ada, kita bisa melakukan olahraga juga, Ibu Kurnia. Jadi pada saat sore hari kita keringetan, kita basah kuyup, mungkin kita setelah olahraganya kita lapar, nah bisa sekaligus kita minum pada saat buka puasa, dan nanti mungkin setelah makanan ringan kita bisa makan berat nanti setelah buka puasanya. Seperti itu, Ibu Kurnia. Oke, jadi ada ternyata bagi yang berpuasa pun masih dapat berolahraga ya, pagi setelah sahur maupun sebelum buka puasa. Betul. Nah,
tadi disebutkan pagi, kalau yang sebelum sahur kita tahu lah. Tapi kalau pagi yang normal itu kira-kira jam berapa yang bagus untuk olahraga? Nah, ini sebenarnya masih terjadi perdebatan juga nih, Korizal dan Prativian semua. Ada yang mengatakan bahwa, oh nanti setelah jam 9 bagus. Nah, tapi secara umum, dan sampai sekarang ini juga WHO juga masih belum mengubah ini, itu yang bagus adalah di bawah jam 9. Gitu. Jadi sebelum jam 9 pagi, di mana sinar UV-nya itu belum terlalu kuat, Korizal dan Prativian. Gitu, karena pada saat UV-nya terlalu kuat, semakin siang kan UV semakin kuat ya. Nah, itu efek yang didapat itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya, kok Rizal. Gitu. Jadi kita berusaha supaya UV-nya itu tidak terlalu kuat, supaya kita bisa mendapatkan benefit-nya lebih banyak daripada risk-nya, daripada resikonya. Seperti itu, kok Rizal. Kalau saya olahraga bukan berdasarkan WHO, berdasarkan anak saya nomor 2. Kalau dia udah mulai marah-marah, saya nggak olahraga, udah langsung saya olahraga. Oh iya, saya hampir lupa kok Rizal. Jadi kalau misalnya nih, mungkin nanti bakal ada pertanyaan nih Prativian. Oh pagi saya nggak sempet, sore juga masih nggak sempet. Misalnya kerjanya dari pagi terus sampai ke malam gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu ya mau nggak mau, apa boleh buat Prativian olahraganya setelah pulang kerja. Malam hari pun nggak apa-apa olahraga. Gitu. Malam hari? Di mana tidak ada hari? Iya, malam hari pun nggak apa-apa karena ya nggak bisa pagi, nggak bisa sore juga gitu kan, Korizal. Nah, jadi daripada tidak sama sekali olahraga, mendingan olahraga di malam hari. Ya tentunya kita cari lingkungan yang aman, kita pakai pakaian yang tertutup supaya nggak terlalu banyak mendapatkan angin malam ya. Nah, itu seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, 2 orang bertanya secara chat sekarang. Langsung menuju ke Pak Komang yang akan bertanya langsung. Silakan Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Rizal. Satu saran nih, yang 2 pertanyaan. Dr. Freddy besok-besok jangan pakai ini nih, pakai Pak Rizal sebagai contoh, besok nggak diundang itu nanti. Nah, pertanyaannya gini, itu goyan aja, biar nggak ngantuk, jam ngantuk soalnya. Goyan aja. Bisa ada orang yang takut jarum ya, tapi saya udah 2 kali divaksin, saya takut sebenarnya sama jarum, tapi ya aman. Itu bisa nggak akupuntur dikombinasikan dengan hipnoterapi? Itu pertama. Terus kedua, bisa nggak akupuntur dilakukan pada saat pasien itu ditidurkan atau dibius total? Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Komang dari Bali ya. Nah, jadi gini, terima kasih yang pertama sarannya, tapi kok Rizal nggak akan marah kok, tenang aja. Nah, yang pertanyaan kedua ya, yang nomor 2 pertanyaan itu sebenarnya perlu dicari tahu dulu Pak Komang. Pak Komang misalnya takut jarum itu alasannya apa? Karena apa? Takut sakitnya? Atau memang trauma gitu, begitu ngeliat jarum aja udah langsung ketakutan? Nah, kalau misalnya memang karena takut sakitnya pada saat ditusukkan jarumnya itu, sebenarnya ada tekniknya, Pak Komang. Ada teknik gimana caranya menusuk itu supaya rasa sakit itu seminimal mungkin gitu loh, Pak Komang. Gitu. Jadi mungkin di beberapa sesi-sesi sebelumnya juga saya udah pernah menampilkan bahwa jarum akupunktur yang dipakai itu jarumnya sangat tipis ya, beda sama jarum yang dipakai untuk nyuntikin obat ataupun ambil darah. Gitu, jarumnya tuh jauh lebih tipis. Nah, lalu yang kedua itu juga tergantung teknik menusukannya gitu. Jadi memang ada penusukan yang bikin sakit banget itu ada. Ada yang sampai teriak pasiennya itu ada. Tapi ada juga cara penusukan atau teknik penusukan yang minimal sekali lah. Kalau 1 sampai 10 gitu kita ukurannya ya, 10 paling sakit, 1 paling tidak sakit, mungkin itu bangsa 2 atau 3 lah maksimal. Gitu. Itu ada tekniknya. Kalau misalnya memang takut jarumnya itu karena takut sakit saat ditusuknya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bisa nggak dikombinasi dengan hipnoterapi? Oh, bisa sekali, Pak Komang. Jadi, kita tenangkan pasiennya dibuat tiduran dulu, rebahan dulu. Kalau perlu tidur beneran pun juga bisa, Pak Komang. Jadi, dibuat tidur beneran pun, nah lalu baru kita tusukkan jarumnya, itu pun juga bisa, Pak Komang. Nah, memang banyak sih pasien-pasien itu yang sambil diakupunktur malah akhirnya tidur gitu, sampai ngorok-ngorok sekalipun juga ada gitu Pak Komang. Bahkan pada saat jarumnya dicabut pun pasiennya masih tidur terus gitu loh, masih belum bangun-bangun setelah tunggu mungkin 1 jam lah.
itu baru bisa bangun sendiri gitu. Saking lekatnya gitu. Oke. Jangan takut Pak Komang. Kalau yang nusuknya tuh ajak ngomong, terus dengan cara begitu passion, cinta, wah langsung deh nggak sakit. Beneran. Iya ya. Jadi dialihkan perhatiannya. Apalagi kalau anak kecil, kalau mau disuntik dia jerit-jerit, pegang aja ditekap, disuntik, langsung diusap-usap. Wah, baik. Pengalaman. Saya dulu. Sehari bisa nyuntik 100 orang kok buat pasien di klinik. Karena memang rasa sakit itu kan karena pengaruh dari serabut saraf ya Pak Komang ya. Jadi kalau sakit itu karena pengaruh serabut saraf. Jadi tergantung kita bagaimana kita bisa memanipulasi serabut sarafnya itu Pak Komang. Kalau kita bisa memanipulasi serabut saraf itu ya minimal sekali lah. Kalau dibilang nggak ada rasa sama sekali mungkin agak susah ya. Tapi kalau dibilang minimal sekali gitu sampai hampir-hampir nggak berasa gitu bisa sekali Pak Komang. Tapi saya baru tahu loh Pak Komang takut disuntik atau jarum gitu. Saya juga, Rizal. Hah? Banget. Aduh. Ya ampun, yang ini takut tapi jurut suntik. Takut banget. Nah, mungkin Ibu Sri punya pengalaman dengan pasien-pasien yang takut pada akupuntur. Bagaimana cara ngatasinnya, Bu? Itu tadi seperti Dokter Feby katakan, ada teknik khusus. Sehingga si pasien itu tidak merasa. Biasanya saya kalau pasien takut, ya itu tadi ada teknik khusus, udah 4 jarum dia nggak berasa. Saya tanya, sakit nggak? Emang sudah, jawabannya rata-rata begitu. Jadi ada teknik-teknik khusus yang kita lakukan, Pak. Iya, itu berdasarkan pengalaman juga. Digigit nyamuk, Pak Komang. Digigit nyamuk lebih sakit. Tapi setahu saya selama ini kalau digigit nyamuk sebenarnya nggak sakit, Bu. Cuman gatel. Sakit lah kalau dia lama mengisapnya. Tapi nggak usah takut tuh Pak Komang. Sama saya agak tidak setuju ya Dokter Freddy kalau dia dihipnotis. Karena kan waktu saya bergeraknya akupunturnya dari tradisional ya Dok, bukan medis. Kita penusukan itu tadi yang kata Pak Komang, kadang bisa sakit linu, itu namanya teci. Nah biasanya sensasi jarum kalau mencapai teci itu hasilnya akan lebih bagus, gitu aja. Jadi kalau hipnotis kan ya nggak berasa Dok. Jadi justru sebenarnya pasien harus merasakan sensasinya ya? Itu hasilnya lebih bagus Dokter Freddy. Itu menurut pengalaman tradisional saya. Nah, terima kasih. Betul Ko Rizal. Jadi ini bedanya tradisional sama kedokteran ini di sini Ko Rizal. Jadi kalau kedokteran itu teci itu ada, tapi teci itu tidak diwajibkan Ko Rizal. Jadi akupunktur ditusukkan pasiennya berasa atau pasiennya nggak berasa, efeknya tetap ada. Yang penting titiknya itu benar. Kalau misalnya titiknya melenceng-melenceng, otomatis efektivitasnya akan berkurang. Ya. Nah itu nanti bedanya tradisional sama yang kedokteran nanti bedanya di situ. TCM sama yang kedokteran itu bedanya di situ nanti. Iya. Terus ini juga mungkin ada. Sekarang maksud saya gini. Saya nggak pakai lagi jarum, tapi saya pakai tangan. Kenapa? Pakai paita namanya. Jadi dengan slapping, itu semua titik akupunktur bisa dipakai. Makanya sekarang jadinya nggak pernah saya, kalau dulu bawa jarum, bawa obat, sekarang nggak, cuman bawa tangan aja. Maksudnya diapain Dok? Poin-poin akupunkturnya tuh bisa dipukul, di slapping. Paita namanya. Buka aja Google dan itu begitu berhasil sampai udah ke 60 negara. Nah itu juga mesti kita bisa kalau semua saya ambil mana yang lebih praktis, mana yang ini yang gampang, karena kita males. Itu mungkin Dokter Sally,
setelah saya ikut Paita, pasien saya combine juga loh Paita. Iya. Ketagihan mereka. Ya, soalnya adik saya juga di Belanda, ya combine 3, kayak pijit dengan segala anestesinya, dia kan dokter spesialis anestesi sama Paita Lajin ini. Dia combine, dia bikin buku sekarang. Dan kadang-kadang kalau dia ada di Belanda, saya ikut ke Leiden kayak kemana, bikin juga seminar kayak gitu. Jadi kita nggak usah berpegang cuma satu aja gitu Pak Omar, nggak usah takut. Makanya saya sih takut jarum. Aduh jangan deh pakai disuntik, ya kan? Nah itu aja pakai Paita. Dan itu berhasil kok. Jadi semua cara saya ambil mana yang paling baik. Jadi kalau sekarang kalau ke panti asuhan kemana, sini mana yang pilek, mana yang apa. Ada bukunya itu, Dokter Sally kasih tuh Dokter Freddy bukunya. Oh ya ada tuh semua. Bisa dikirim email juga nanti saya kirim ke Rizal, kasih saya emailnya aja nanti. Boleh. Tampaknya kalau saya lihat di sini sekarang dunia kedokteran sendiri pun sudah berkembang ya. Maksudnya sudah membuka cakrawala. Karena kan kalau dulu kan para dokter itu strict banget kan ya. Kalau bicara tentang WHO ya udah berdasarkan WHO toh. Gitu. Tapi kalau dari pendapat Dokter Sally gitu, apalagi juga dari Freddy sekarang, sepertinya saya menangkap bahwa kedokteran sekarang sudah mulai membuka diri ya. Apakah benar demikian? Betul. Jadi memang sekarang makin ke sini ini WHO maupun kita para dokter juga gitu ya, itu mulai membuka. Memang belum semuanya diakui ya, kayak tadi saya katakan bahwa WHO itu belum mengakui adanya meridian gitu ya. Nah, belum mengakui juga adanya Qi gitu, itu belum diakui juga secara WHO. Nah, tapi memang pelan-pelan ini sudah mulai membuka gitu. Belum sepenuhnya tapi sudah mulai. Iya. Dan sangat menarik kalau misalnya bisa WHO sudah mengumumkan juga ya Dokter Freddy untuk kasus-kasus apa dengan akupuntur. Itu tahun berapa ya? Tahun 1989 apa? Daftar penyakit yang bisa dengan akupuntur. Betul. Dan meridian itu ada profesor dari Korea kan yang meneliti. Betul. Kim Bong Han itu. Ya. Yang pakai teknisium ya, Ibu Sri ya. Pakai teknisium, disuntikin di telapak kaki, akhirnya dia bisa merambat naik ke atas. Terus kalau di penelitian yang dokter Indonesia itu Profesor Kusnadi dari Surabaya, dia meneliti. Ya, betul. Itu teman saya juga di Brawijaya. Luar biasa ya. Gitu. Jadi menarik banget nih. Nah, kalau kita kembali lagi kepada kegemukan atau obesitas dan dapat dibuat langsung dengan akupuntur, ya itu bagian titik mana aja sih, Fred, yang tadi dikatakan untuk ditusuk atau di akupuntur? Ya, jadi kalau titik-titiknya tentu bervariasi ya, Korizal ya. Seperti talk show yang minggu lalu itu saya katakan bahwa kalau ngobatin pasien itu yang bagus itu ada 2. Kita ngobatin gejalanya, kita ngobatin asalnya gitu ya, sumbernya gitu ya. Jadi ada yang namanya symptomatic treatment, ada yang namanya root treatment atau akar ya, root treatment. Nah, jadi kalau misalnya kita ngobatin obesitas itu, kita nggak cuma ngobatin obesitasnya doang, kita nggak melangsingkan badannya doang, tapi kita mencari sumbernya dia juga apa gitu. Misalnya dia makannya nggak bisa dijaga, nggak bisa jaga mulut gitu ya, nggak bisa jaga mulut. Nah, akhirnya kita kasih titik-titik yang untuk menekan nafsu makan. Itu ada ya, di daerah sekitar telinga itu juga ada titik untuk itu. Nah, lalu misalnya juga dia orangnya stres, banyak pikiran, sehingga gelisah, tidak tenang, susah tidur. Kita juga tambahkan titik-titik itu untuk penenang, supaya dia bisa tidurnya pules, tidurnya agak lama gitu. Nah, kita berikan itu juga. Lalu juga misalnya dia ada masalah di hormon gitu, ada kelainan hormon, hormon imbalance. Nah, kita juga berikan titik-titik untuk pengaturan hormon. Jadi, titik-titiknya seperti apa bervariasi sekali antara pasien yang satu dengan pasien yang lain bisa berbeda gitu. Tapi secara umum untuk obesitasnya itu banyakan itu di daerah perut mainnya, Korizal. Jadi pasiennya itu terlentang gitu, berbaring terlentang, jangan duduk apalagi berdiri ya, nggak boleh itu. Jadi terlentang tiduran, kita banyakan main di daerah perut. Nah, daerah kepala, daerah tangan, kaki tentu ada. Daerah punggung bisa ada juga, tapi nggak semua gitu. Yang umum itu di daerah perut itu banyakan mainnya daerah situ.
gitu. Dan kita pakainya itu memang kalau saya sih pakainya jarum, terus listrik sama pemanasan, itu yang umumnya seperti itu. Bisa juga dengan menggunakan laser, bisa juga menggunakan acupressure gitu. Nah itu nggak pakai jarum sama sekali. Jadi yang buat takut jarum pun itu pun aman gitu. Nggak pakai jarum. Dan kalau ditanya efektifnya efektif mana gitu ya, tentu yang pakai jarum dibandingin yang penekanan tentu ya lebih efektif yang pakai jarum gitu dibandingkan penekanan gitu. Ya, seperti itu kok Riza. Iya. Nah, lalu pengerjaannya berapa lama setiap sesi untuk ini akupunturnya? Pengerjaannya biasa 30 menit kok Rizal. Kecuali ada kasus-kasus tertentu yang bisa makan lebih lama daripada 30 menit, bisa sampai 1 jam bahkan. Oh Gitu. ya? Ya, untuk akupunkturnya sendiri loh, di luar untuk pemeriksaannya dan konsultasinya gitu. Untuk akupunkturnya sendiri, umumnya itu 30 menit, tapi ada kasus-kasus tertentu yang makan waktu lebih lama, bisa sampai 1 jam. Oke. Gitu. Nah, kalau ada pasien yang ingin, pasien obesitas yang ingin datang, ingin akupuntur, mereka harus melakukan persiapan tertentu atau mesti berpakaian tertentu atau gimana? Nah, sebenarnya yang perlu dipastikan itu dia tidak ada alergi logam kok Rizal. Alergi logam sebenarnya ada sih pasien yang alergi logam ditusukkan itu masih fine-fine aja nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita lebih baik berhati-hati ya daripada kenapa-napa gitu. Nah, jadi sebisa mungkin jangan alergi logam. Kalau alergi logam pakailah modalitas lain selain jarum gitu. Yang kedua adalah sebelum datang isi perut dulu Prativian. Jadi jangan perut kosong di akupunktur gitu, karena banyak kejadian yang akhirnya yang perutnya kosong akhirnya malah pingsan, malah jadi muntah-muntah segala macam, ada aja yang seperti itu walaupun tidak banyak. Nah, untuk mencegah itu baiknya sih isi perut dulu, boleh makan berat, boleh makan ringan pun juga boleh, yang penting isi perut dulu seperti itu. Dan yang ketiga, pada saat dikerjakan akupunktur posisi pasiennya itu harus berbaring, jadi jangan duduk, jangan berdiri. Biasa kalau yang duduk, yang berdiri itu banyak yang di Baksos itu loh, kok Rizal. Dan berarti Baksos kan susah untuk mencari bed pasien, itu kan agak susah. Gitu. Jadi idealnya memang harus tiduran. Bisa berbaring, bisa telungkup. Oke. Ini meluruskan ya, tadi dibilang sebelum akupuntur boleh makan ringan atau makan berat ya. Ini saya meluruskan doang nih dok. Misalnya ada orang yang mau akupuntur, tiba-tiba dia ke restoran Padang, dia nambah sampai 4 piring, terus kemudian akupuntur, itu berhasil apa enggak? Ya otomatis kan intake yang masuk juga banyak kok Rizal itu. Makanan Padang kan kita tahu banyak santan-santanan kan. Banyak santan, nah akhirnya ya itu kalorinya banyak sekali itu kok Rizal. Gitu. Jadi akupunktur itu fungsinya... Makannya secukupnya aja ya sebenarnya ya. Betul. Mesti secukupnya. Kenapa sih mesti makan? Kenapa mesti makan? Pertanyaannya, kenapa orang akupuntur sebelum akupuntur harus makan? Kenapa? Karena pada saat di akupunktur itu terjadi pelebaran pembuluh darah, kok Rizal. Prativian juga bahasa kedokterannya vasodilatasi namanya, pelebaran pembuluh darah. Nah, kenapa pembuluh darah bisa melebar? Karena pada saat ditusukkan jarum akupunktur terjadi pengeluaran neurotransmitter yang namanya histamin dan nitric oxide. Gitu ya. Histamin dan nitric oxide itu yang membuka pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita jadi kebuka lebar. Gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan pada saat jarum ditusukkan, itu suka timbul bercak merah di lokasi penusukan, di lokasi jarumnya itu gitu. Nah, itu pengaruh daripada histamin dan nitric oxide NO. Nah, pada saat pembuluh darah kita kebuka, pembuluh darah kita melebar, otomatis kan suplai darah kita itu ngalirnya itu nggak bisa cepet. Rizal dan Prativian. Anggaplah kita pakai selang lah, nyiram tanaman pakai selang kita gitu ya. Kalau ujungnya kita tutup pakai jempol sebagian kan pancurannya, semprotannya kan makin kenceng, Rizal. Nah, pada saat jempolnya kita buka, itu semprotannya atau pancurannya kan semakin pendek, Rizal. Jadi pada saat diameternya itu semakin gede, kecepatan itu berkurang. Nah, itu fisika itu. Jadi semakin diameternya makin gede, kecepatannya berkurang. Semakin kecil diameter, itu kecepatannya semakin tinggi. Nah, pada saat diameternya kebuka, pembuluh darahnya kebuka, kecepatannya berkurang, otomatis suplai darah, terutama ke otak, itu juga semakin berkurang, pelan. Nah, sementara otak kita itu, selain oksigen, dia juga butuh nutrisi, Rizal. Nutrisi itu didapat dari makanan. Gitu. Itu alasannya kenapa sebelum diakupunktur, sebelum pembuluh darahnya melebar, itu disarankan untuk makan dulu, boleh makan ringan, boleh makan berat. Begitu, Rizal.
Oke, lalu berapa sesi untuk akupunturnya? Untuk kegemukan ini, untuk Ya, obesitas. betul. Kalau targetnya adalah 1 minggu itu turun 1 sampai 2 kilo, Korizal. Oke. Targetnya ya, walaupun kenyataannya tuh ada yang bisa lebih tinggi, lebih cepat itu ada, tapi kita nggak mau target yang muluk-muluk, Prativian. Jadi targetnya itu 1 minggu itu 1 sampai 2 kilo, asal diet sama olahraganya dijalankan. Jadi akupunktur itu nggak bisa berdiri sendirian, sulap, ditusuk, kempes gitu kayak balon gitu nggak bisa. Jadi diet, olahraga, dan akupunktur tiga-tiganya doa itu mesti dilakukan. Nah, ada di luar sana suka ada diet si A, diet si B, diet si C, diet si D, atau ada yang pakai obat-obatan. Jadi abis minum minum obat pelangsing gitu ya, jadinya sering ke WC, sering buang air gitu, buang air besar maupun buang air kecil. Terus buang air besarnya kadang-kadang suka berminyak, berlemak gitu. Nah, itu boleh kalau jangka pendek, Korizal dan Prativian, karena itu tidak sehat. Kalau jangka panjang, efeknya bisa macam-macam. Yang kita Hmm. takutkan pada obesitas itu adalah yoyo fenomenon, jadi fenomena yoyo. Jadi fenomena yoyo itu di mana berat badan kita turunnya cepet tuh. 1 minggu bisa 5 Oh. kilo, bisa 10 kilo dalam 1 minggu. Tapi yang kayak begitu itu, pada saat terapinya dihentikan, dia naiknya pun akan cepat. Itu yang Hmm. namanya fenomena yoyo. Kayak kita main yoyo. Cepet turun, cepet naik. Cepet turun, cepet naik. Itu seperti itu. Nah, itu salah satu resikonya, negatifnya. Negatif yang lain, misalnya kita pakai obat-obatan. Kita menggunakan obat-obatan diuretik gitu, misalnya yang membuang cairan. Berat badan kita turun, tapi yang kebuang berat badan kita turun karena kita mengeluarkan cairan. Jadi cairan kita yang berkurang, Korizal, bukan lemak kita. Gitu. Cairan kita yang berkurang. Efeknya apa? Efeknya berat buat jantung kita karena pembuluh darah kita itu kan isinya banyakkan cairan, plasma darah. Jadi itu berat buat jantung kita. Nah, yang ketiga misalnya ada obat-obatan yang menggunakan supaya lemaknya itu tidak diserap, Korizal dan Prativian. Jadi pada saat kita buang air, kotoran kita atau feses kita itu berminyak gitu di tangan gitu pada saat kita cebok. Ya. Nah, itu jangka pendek boleh. Tapi kalau jangka panjang terus-terusan, akibatnya adalah vitamin-vitamin yang larut lemak itu tidak bisa diserap nih, Korizal. Hmm. Vitamin-vitamin yang larut lemak itu apa aja? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K. ADEK, ADEK gitu ya. ADEK itu vitamin-vitamin yang larut lemak. Karena dibuang, nggak bisa diserap, akhirnya ya otomatis vitamin-vitamin dari makanan yang kita makan itu, vitamin A, D, E, K itu juga otomatis ikutan kebuang, nggak bisa diserap badan. Makanya jangka panjang itu nggak baik. Jangka pendek boleh. Demikian, Ya, Koriza. ya. Jadi jangan sembarangan buang minyak ya, atau jangka Betul. pendek. Oke, jangka panjang selain kehilangan vitamin juga nanti takutnya dihampiri Pertamina ya, karena kalau mengeluarkan banyak minyak. Oke, di sini ada Ibu Kurnia. Kalau nggak salah Ibu Kurnia ini tadi mengatakan di chat adalah salah satu pasien dari Dr. Freddy yang sukses melakukan program slimming. Wow, ini keren nih. Mungkin Ibu Kurnia dapat di ini, Dr. Freddy dapat disapa dan kemudian ini kebetulan hadir di sini Bu Kurnianya. Nah, Halo, Ibu mungkin Kurnia. ya, halo Ibu Kurnia. Halo. Iya, Bu Kurnia, boleh cerita ada bagaimana sih awal mulanya Ibu bisa tahu Dr. Freddy dan kemudian percaya bahwa bisa melakukan slimming lewat akupuntur? Kebetulan waktu itu sudah pernah dengar kalau misalnya akupuntur itu bisa membantu untuk program diet. Mm-mm. Nah, kebetulan waktu itu saya itu IMT-nya itu dikategorikan overweight karena berat saya waktu itu 60 kilo. Sedangkan tinggi badan saya itu 153. Nah, lalu saya chat ke dokter Freddy. Saya mengatakan bahwa saya ingin melakukan program diet karena saya ingin melakukan promil. Sedangkan dari dokter Objin saya itu meminta berat badan saya itu untuk stabil dulu, baru saya dapat mengikuti program hamil. Gitu. Oh. Waktu itu berat badan saya 60 kilo, lalu
saya treatment akupuntur sebanyak 5 kali. Nah, itu perlahan turun drastis sih. Tapi dengan dibantu dengan doa tadi yang seperti Dokter Freddy bilang, saya sangat menjaga asupan makan yang masuk di tubuh saya pun olahraga, dan saya pun melakukan berat badan saya itu bulan lalu, 1 bulan yang lalu itu sudah mencapai 50 kilo, setengah. Wow, keren. Dari berat badan yang 60. Dan Ibu Kurnia datangnya persis seperti ditargetkan, kalau nggak salah 10 kali ya? Saya hanya 5 kali malah. Waduh, cepat sekali prosesnya malahan ya? Iya, karena saya pengen benar-benar mencapai body goals, dan saya ingin cepat bisa ikut program hamil, gitu. Dan akhirnya hamil? Walaupun sekarang belum hamil sih, karena emang ada penyebab lain selain kegemukan itu tadi. Oh, ya, oke. Oh, ini Ibu Kurnia yang ada di bumper itu ya, Dokter Freddy ya? Iya, betul. Tapi gimana, Bu Kurnia? Iya, tapi efeknya setelah melakukan penurunan berat badan dibantu dengan akupuntur dan diet sendiri itu ternyata tuh sangat berbeda. Waktu diet sendiri itu paling turunnya hanya 1 kilo, 2 kilo, tapi terus naik lagi gitu. Setelah akupuntur, walaupun turunnya sudah banyak, terus kemarin itu sempat nggak olahraga karena rest untuk program hamil, itu nggak naik lagi, berat badannya tetap stuck di situ. Oke. Dan efeknya di sel telur pun juga berbeda. Iya. Bisa ditambahin nggak komen saya untuk Ibu Kurnia, Pak? Silakan. Ibu Kurnia bisa program menurunkan berat badan dengan Dokter Freddy berhasil. Saya kira bisa bersambung untuk program kehamilan, Bu Kurnia. Itu ada dengan akupuntur dan bagus sekali. Ya kan, Dokter Freddy? Betul. Jadi memang ada program hamil, ada akupunktur untuk program hamil yang pengen punya anak gitu ya, Bu Sria dan Bu Kurnia. Tapi kalau nggak salah Bu Kurnia ini suaminya lagi pergi ya, jadi memang nggak bisa. Iya, betul, Dokter Freddy. Suami saya pulangnya tahun depan, jadi saya stop. Iya. Ini kalau suaminya belum pulang, atau udah akupuntur dan besok hamil, nah itu pusing tuh. Ini langsung ya kan, masa hamil gara-gara jarum? Oke, luar biasa. Terima kasih loh Bu Kurnia, tapi tampaknya sangat Ibu Kurnia tuh senang banget ya rasanya ya, bahwa bisa benar-benar di treatment dan hasilnya ada, dan ternyata benar-benar dapat bimbingan yang luar biasa. Bahkan sekarang Ibu Sri menambahkan ada paket. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Bu Kurnia pada suaminya, siapa tahu pulang cepat. Aduh, gimana ya? Kayaknya bisa sih, tapi mungkin tahun depan. Apalagi ada harapan, bisa ya hamil. Wah, kalau gitu saya bisa pulang cepat. Itu bisa mungkin nanti saya tur. Itu jarum gedenya, Dokter Rizal. Dokter Freddy. Gini nih, kalau ada Dokter Sally udah pasti deh ngarahnya. Ampun deh benar-benar. Ini memang spesialisnya seksualitas dia, dokter. Percuma lah, jarum kecil mulu bilang. Tapi tadi ini kan Ibu Kurnia tadi yang bertanya tentang puasa ya. Nah, saya jadi tadinya kepikiran tuh iseng tuh ya. Bagaimana kalau ada orang yang kegemukan, lalu di bulan puasa ini menempatkan diri begini, mumpung bulan puasa, saya nggak usah makan aja deh, gitu. Artinya dia cuma makan 1 hari 1 kali, misalnya cuma sahur doang, sehingga buka puasa pun tidak, karena berharap bisa lebih cepat untuk membuat dirinya lebih langsing dan sehat. Benarkah demikian cara demikian benar apa enggak, Dok? Kalau menurut saya itu nggak benar, kok Rizal dan Prativian. Itu tidak benar.
Kenapa? Karena pada saat kita makan cuma pada saat sahur gitu ya, dan kita buka puasa kita nggak mau makan sama sekali gitu ya. Pertama, penyakitnya akan muncul. Kita bisa sakit mah, kita bisa sakit usus, pencernaan, dan segala macam. Dan glukosa badan kita itu, gula darah dalam badan kita itu bisa terlalu rendah, Korizal. Hipoglikemi. Dan itu efeknya bisa macam-macam dan bisa membahayakan hipoglikemi itu gitu. Itu yang Ya, ya. pertama. Jadi penyakit bisa juga membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada saat kita skip makanan seperti itu gitu ya, skip makan, kita cenderung akan membalasnya di waktu makan berikutnya gitu, Korizal. Jadi kita skip Hmm, makan, nanti pada saat kita makan berikutnya kita akan makan dengan porsi yang luar biasa banyak, Korizal. Kita ya, balas ya. dendam lah, katakanlah di situ, balas dendam tanda kutip. Jadi Mm-mm. itu malah tidak sehat. Jadi gula darah kita itu malah naik, turun, naik, turun, naik, turun seperti itu malah tidak sehat. Jadi sebenarnya kalau diet yang saya katakan dari tadi itu doa, itu D-nya kan diet. Diet yang saya katakan itu adalah makan tetap. Jadi jangan skip makanan, makan itu tetap seperti biasa, hanya jumlahnya yang dikurangi, Korizal. Gitu. Misalnya tadi, misalnya Korizal nih, lagi menjalani program gitu ya, Ya. D-nya dietnya. Dietnya itu Korizal biasa makannya 2 piring atau 3 piring. Ya udah jangan, cukup 1 piring. Gitu. Jadi orang diet itu yang baik dan benar itu adalah tidak ada gizi yang hilang, Korizal. Ya, Jadi ya. semua gizi itu tetap ada gitu. Jadi bukan berarti, oh saya nggak mau makan nasi, saya nggak mau makan daging, saya maunya cuma minum air putih, saya maunya cuma makan sayur-sayuran, jangan. Itu berarti kita tidak tidak ada suplai karbohidrat, tidak ada suplai protein di situ gitu. Nah, itu juga tidak sehat. Jadi suplai karbohidrat kita butuh, suplai protein kita butuh, lemak begitu juga, dan mikronutrien, vitamin mineral kita juga butuh juga, Korizal. Hanya jumlahnya saja yang dikurangi. Tidak Hmm, ada gizi yang hilang gitu, Korizal. Itu ya, seperti ya, itu. ya, ya. Oke. Eh, bingung saya ya, makan 1 piring aja bisa gemuk ya. Orang makan piringnya kok bisa gemuk, bingung saya. Kembali lagi ke Ibu Kurnia. Tadi Ibu Kurnia kalau nggak salah menyinggung bahwa setelah akupuntur, sel telurnya juga semakin besar ya. Iya. Tuh. Sebelumnya emang kenapa Bu? Kecil atau gimana? Atau ada penyakit sesuatu? Sebelumnya saya ini selain kegemukan, saya mengalami PCOS. Bisa Apa tuh ditanya ke dokter PCOS? Fred itu apa? Apa Istilahnya PCOS? kalau orang itu sel telurnya kecil-kecil, jadi Oh, susah mateng. hmm, Nah, waktu program hamil yang pertama itu kan saya sel telurnya sama sekali nggak ada yang mateng. Padahal udah disuntik dengan dosis yang paling tinggi, sama kayak suntikan untuk bayi tabung, tapi ternyata tidak ada folikel yang dominan. Setelah itu saya rubah makannya, saya ikut akupuntur, lalu turun berat badan. Setelah turun berat badan, saya ikut program hamil lagi, dan ternyata sel telur saya itu semakin membesar walaupun tanpa suntikan. Itu efek baiknya ya, di ya, ya. badan saya. Dan kalau tidak salah, Ibu Kurnia, kalau lihat dari bumper itu, sempat hamil ya? Sempat hamil, tapi memang keguguran. Keguguran ya? Oke. Keguguran mungkin karena ini kali, rindu ditinggal suami. Oke, terima kasih Bu Kurnia untuk sharingnya. Ini luar biasa, sehingga Prativian pun dapat melihat buktinya ya, bahwa pasien yang akupuntur ternyata dapat menjadi langsing dan sehat. Nah, tanpa terasa, waktu kita sudah habis. Kira-kira closing sebagai penutup, apa yang akan disampaikan Dr. Freddy? Iya, jadi Prativian semua, kegemukan atau obesitas itu merupakan sebuah masalah ya. Jadi jangan menganggap bahwa kegemukan atau obesitas itu bukan masalah atau malah lucu atau imut pada bayi gitu bahkan. Nah, kegemukan atau obesitas pada bayi, baik pada bayi maupun sampai pada lansia, itu merupakan suatu masalah dan bisa berujung pada penyakit, bahkan bisa membahayakan gitu. Nah, maka itu obesitas atau kegemukan itu perlu ditangani dengan segera. Ya, salah satu terapi pilihan untuk melangsingkan badan dan sekaligus untuk membuat badan kita menjadi lebih sehat itu adalah akupunktur, gitu. Tapi akupunktur tidak bisa berdiri sendirian. Akupunktur bukan sulap-sulapan, bukan magic-magican. Harus dengan niat dari pasiennya sendiri yang kuat, yang keras,
saya pengen menurunkan berat badan supaya saya menjadi lebih sehat. Jadi boleh dicoba buat Prativian semuanya, terapi akupunktur untuk pelangsingan dan sekaligus juga menyehatkan. Demikian, Korisa.